Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi yang sedang menyaksikan video kali ini. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah materi agama Islam di MA atau SMA dengan dosen pengampu Bapak Irham MAPDI yang senantiasa kami harapkan barokah ilmunya. Langsung saja, materi yang akan saya sampaikan yaitu adalah tentang bab fikih dengan tema makna puasa wajib, syarat dan juga rukunnya. Sebelumnya kita pahami dulu makna dari fikih itu apa. Nah, mengutip penjelasan dari Imam Jalaluddin Al-Mahali dalam kitab Syarah Al-Warokat itu menyatakan bahwasanya fikih itu adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang didapatkan dari ijtihad para ulama. Salah satunya pengetahuan tentang hukum bahwasanya niat dalam wudu itu hukumnya wajib. Kemudian witir itu hukumnya sunnah. Kemudian zakat itu hukumnya wajib dan lain sebagainya. Nah, jadi kita dapat menarik kesimpulan dari definisi tersebut bahwasanya fikih itu adalah pengetahuan-pengetahuan untuk mengetahui hukum dari syariat yang dilakukan melalui ijtihad. Namun apabila hukum tersebut sudah ditetapkan dari sebuah dalil yang ada dalam Al-Quran, itu bukan disebut sebagai fikih, tapi sebagai syariat Islam. Contohnya, hukum berbuat zina itu sudah ditentukan dalam dalil di Quran surat Al-Isra ayat 32. Di situ sudah ditetapkan bahwasanya mendekati zina itu hukumnya haram. Nah, hukum keharaman di sini itu bukan berasal dari fikih, dalam artian bukan ditetapkan dari ijtihad para ulama. Jadi di situ sudah dari dalilnya tersebut ketentuan hukumnya adalah haram. Ini tidak bisa dinamai dengan fikih. Namun fikih itu muncul ketika dulunya dalam masyarakat itu bingung menetapkan hukum terhadap syariat tertentu. Dalam artian akan melaksanakan ibadah seperti hukum dalam berwudu itu hukumnya bagaimana sih? Jadi akhirnya para ulama itu berijtihad dengan melakukan referensi, mencari sebuah rujukan dalam Al-Quran untuk menetapkan haram dan untuk menetapkan wajib atau hukum-hukum lainnya dalam akan melaksanakan ibadah tertentu. Contohnya hukum-hukum syariat banyak, ada wajib, sunnah, makruh, haram, mubah dan lain sebagainya. Itu ditetapkan melalui ijtihad, itu dinamakan sebuah fikih. Seperti biasa yang akan saya sampaikan diantaranya adalah pengertian dari puasa wajib dan jenis-jenis dari puasa wajib. Kemudian syarat-syaratnya, ada syarat sah, ada syarat wajib, dan yang terakhir adalah rukun puasa. Nah, merujuk dari beberapa referensi dari kitab fikih mazhab Imam Syafi'i, diantaranya ada kitab Fathul Qorib, kemudian ada kitab At-Tadaqatut Asyadidah, dan buku-buku referensi lainnya. Makna dari puasa secara bahasa itu berasal dari kata bahasa Arab siam atau saum yang memiliki makna adalah menahan, dan secara lugot puasa di situ adalah menahan dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, sampai matahari terbenam dengan niat tertentu. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan, hadis rawi Bukhari Muslim, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasannya puasa itu adalah salah satu benteng dari api neraka, sebagaimana seseorang yang sedang berperang. Nah, arti dari hadis ini tuh apa? Berarti puasa itu adalah salah satu benteng, salah satu perisai untuk menghindarkan seseorang itu dari siksa api neraka dan juga perbuatan dosa selama di dunia. Karena kenapa? Ketika orang itu melaksanakan puasa, banyak segala hal syarat-syaratnya yang harus dipenuhi dan juga beberapa hikmah yang didapat dari puasa itu sendiri. Kemudian arti dari kata wajib.
Nah, wajib itu kan berarti salah satu hukum syariat Islam yang apabila seseorang itu melaksanakan ibadah tersebut itu akan mendapatkan sebuah pahala, namun apabila ditinggalkan itu akan mendapatkan sebuah dosa. Jadi jika digabung puasa wajib. Puasa wajib itu berarti bermakna salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah bagi perempuan maupun laki-laki yang sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan puasa, dan apabila ditinggalkan itu akan mendapatkan sebuah dosa, karena salah satu rukun Islam itu menganjurkan seseorang untuk melaksanakan ibadah puasa, apalagi jika puasa itu adalah puasa yang wajib. Kemudian selanjutnya adalah tentang jenis-jenis puasa wajib. Jenis-jenis puasa wajib itu ada 6 ya ternyata. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu adalah puasa yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam ketika memasuki bulan Ramadan dan dilaksanakan selama 1 bulan penuh bagi perempuan dan laki-laki yang sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Dan ini didasarkan pada salah satu dalil Allah SWT yang menganjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana dalilnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi mereka orang-orang terdahulu agar supaya kalian bertakwa. Nah, maksud dari dalil ini itu adalah Allah mewajibkan untuk melaksanakan berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu, artinya umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi salah satu untuk mengantarkan takwa itu adalah melaksanakan ibadah puasa, khususnya adalah puasa wajib, puasa Ramadan ini. Kemudian jenis puasa wajib yang kedua itu adalah puasa qadha. Qadha itu berarti puasa yang terhutang. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah ketika seseorang itu meninggalkan puasa di bulan Ramadan dengan alasan tertentu, dengan adanya suatu uzur, adanya suatu rukhsah yang diperbolehkan oleh agama Islam, seperti halnya orang yang sedang sakit, yang apabila orang tersebut menjalankan puasa maka akan memperburuk keadaan kesehatan dirinya, maka di situ orang tersebut boleh untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan. Selanjutnya orang yang sedang berpergian jauh, melaksanakan perjalanan jauh, yang apabila orang itu berpuasa maka tidak kuat dan tidak akan sampai pada tujuan dari perjalanan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah puasa qadha bagi perempuan yang sedang haid atau berhalangan, karena pada dasarnya orang yang sedang haid dan nifas itu memang tidak diperbolehkan untuk berpuasa, namun diperbolehkan untuk mengganti atau memiliki hutang puasa, dan hutang puasa itu harus wajib dilunasi atau wajib dilaksanakan ketika di hari-hari tertentu dari hari yang diperbolehkan untuk berpuasa. Dalam artian menggantinya puasa qadha itu bukan di hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Kemudian jenis puasa yang ketiga itu adalah puasa kafarat. Kafarat itu adalah sebuah penebusan. Puasa kafarat berarti di sini penebusan dari kesalahan yang telah dilakukan secara sengaja. Kafarat apa saja? Yaitu contohnya adalah kafarat dari zihar. Zihar itu berarti perkataan seorang suami kepada istrinya yang mengatakan bahwasanya istrinya itu mirip dengan ibunya. Istrinya itu sama dengan ibunya dari segi apapun. Nah, di sini berarti seorang suami itu telah mengucapkan sebuah zihar. Maka dari itu salah satu untuk menebusnya itu harus melaksanakan puasa kafarat, dan dia harus wajib dilaksanakan. Kemudian kafarat pembunuhan, kemudian kafarat jimak, dalam artian seorang suami istri yang melakukan hubungan intim ketika melaksanakan puasa di siang hari. Maka dari itu salah satu hukumannya adalah melaksanakan puasa kafarat. Selanjutnya jenis puasa yaitu puasa pada haji dan umroh sebagai salah satu pengganti dari penyembelihan fidyah. Dalam artian seperti ini, ketika orang itu sedang melaksanakan ibadah puasa, ibadah haji dan umroh, namun di situ ada beberapa larangan dalam
haji dan umrah yang dilanggar, maka orang itu wajib untuk melaksanakan puasa jika memilih untuk puasa. Seperti halnya orang dilarang mencukur rambut, tapi di situ mencukur rambut. Orang yang melakukan hubungan intim di waktu melaksanakan ibadah haji dan umrah, orang yang melakukan perburuan liar dan lain sebagainya. Nah, itu dijatuhi salah satunya hukumnya adalah melaksanakan puasa haji dan umrah itu tadi. Puasa wajib selanjutnya adalah puasa istisqa. Istisqa itu berarti salah satu ibadah bermunajat kepada Allah untuk meminta hujan. Contohnya pada suatu negara tersebut itu dilanda sebuah kekeringan, dan di situ mereka, orang-orang tersebut melaksanakan ibadah sholat istisqa. Namun diwajibkan juga untuk melaksanakan puasa istisqa dengan catatan hakim atau pemerintah atau atasan dari negara tersebut itu menganjurkan atau memerintahkan untuk melaksanakan puasa. Nah, di sini dijatuhinya yaitu tergolong puasa wajib dan harus dilaksanakan. Kemudian puasa selanjutnya itu puasa nazar. Puasa nazar itu dilaksanakan karena seseorang itu bermunajat, meminta harapan, meminta sebuah keinginan kepada Allah SWT, dan akhirnya keinginan itu dikabulkan. Dan apabila orang tersebut itu mengucapkan nazar atau janji untuk melaksanakan ibadah puasa, maka orang tersebut harus wajib melaksanakan puasa nazar tersebut. Contohnya seperti ini kata-katanya. Ketika saya nanti lulus kuliah mendapatkan nilai yang memuaskan, nilai yang bagus, nilai kumlot, nilai A, amin. Semoga saya berjanji akan melaksanakan ibadah puasa selama 3 hari berturut-turut. Nah, makna dari kata-kata ini berarti saya sudah mengucapkan sebuah nazar, dan apabila nanti suatu saat nanti saya lulus dengan mendapatkan nilai sesuai yang saya harapkan, maka di situ saya harus melaksanakan puasa nazar. Dan apabila saya tinggalkan, maka saya berdosa. Dan puasa nazar ini jika bisa harus dilaksanakan secara segera ketika impian atau harapan yang diinginkan tersebut dikabulkan oleh Allah SWT. Karena dalam sebuah hadis pun dikatakan, Rasulullah bersabda, barang siapa yang bernazar akan mentaati Allah, maka hendaklah ia mentaatinya. Dan barang siapa yang bernazar untuk melaksanakan maksiat, maka janganlah dilakukan. Nah, maka dari itu ketika seorang itu bernazar, itu berarti sangat dianjurkan untuk segera ditepati. Nazar itu kan berarti hubungan janji kita kepada Allah. Hubungan janji kepada manusia saja ditepati, masa kepada pemilik manusia tidak ditepati? Seperti itu. Selanjutnya yaitu syarat puasa. Apa sih syarat puasa? Nah, syarat puasa itu adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak akan melaksanakan ibadah puasa, dan apabila salah satu syaratnya itu ditinggalkan, maka puasa seseorang tersebut tidaklah sah. Syarat puasa di sini dibagi menjadi 2. Ada syarat wajib dan juga ada syarat sah. Syarat wajibnya diantaranya adalah beragama Islam. Sudah pasti dan tentu bagi mereka yang mengaku orang muslim, mengaku beragama Islam, maka ini menjadi salah satu syarat untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua adalah sudah berusia balik. Dalam artian ciri dari baliknya seorang laki-laki itu ketika dia sudah berumur 15 tahun atau sudah pernah mengeluarkan mani atau mazi. Dan bagi perempuan yaitu ketika dia sudah berumur 9 tahun kurang 10 hari sesuai kalender Qamariyah, atau bagi perempuan yang sudah pernah mengalami haid. Di situ diwajibkan atau menjadi salah satu syarat wajibnya berpuasa. Kemudian yang ketiga yaitu berakal sehat, dalam artian tidaklah gila. Seorang yang gila, seorang yang pingsan, seorang yang mabuk, di situ dia akalnya kurang sehat. Dalam artian salah satu syarat wajib berpuasa itu harus memiliki akal yang sehat, akal yang sempurna. Kemudian yang selanjutnya yaitu memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa, artinya kuat menjalani puasa. Contohnya bagi mereka para sesepuh, para orang tua yang sudah tidak kuat melaksanakan ibadah puasa, maka tidak diperkenankan untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi salah satu syarat untuk wajib menjalankan puasa itu harus memiliki kemampuan, tenaga yang kuat untuk melaksanakan puasa.
selanjutnya yaitu tidak sedang dalam perjalanan. Maksudnya bagi seorang musafir itu tidak menjadi sebuah syarat untuk melaksanakan puasa. Kemudian selanjutnya adalah syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa itu ada 4. Yang pertama adalah tidak jauh berbeda dari syarat wajib. Itu adalah harus beragama Islam, dalam artian orang muslim. Kalau orang non-muslim tidak wajib melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang kedua adalah akil atau bisa menentukan baik buruk, tamyiz, berakal bagi seseorang yang tidak gila, tidak mabuk seperti itu tadi. Terus suci dari haid dan nifas bagi perempuan, dalam artian wanita itu tidak sedang mengalami uzur atau halangan berupa haid dan nifas. Dan selanjutnya yaitu mengetahui waktu puasa. Dalam artian contohnya puasa Ramadan itu ketika seseorang sudah melihat hilal, maka di situ sudah dimulai untuk melaksanakan memasuki bulan Ramadan dan artinya wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Dan selanjutnya yaitu tentang rukun puasa. Rukun puasa berarti adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan ketika seseorang itu sedang melaksanakan ibadah puasa dan harus dituruti, tidak boleh ditinggalkan. Apabila ditinggalkan maka di situ tidak memenuhi dari rukun-rukun puasa, maka puasanya itu tidak sah menurut syariat Islam. Rukun puasa diantaranya yang pertama yaitu niat. Niat itu adalah suatu pekerjaan hati, diucapkan dalam hati dan harus dilaksanakan. Apabila seseorang itu berpuasa namun di situ tidak berniat, maka orang tersebut hanya mendapatkan menahan lapar dan minum saja gitu. Dan niat itu dilaksanakan ketika sudah menjelang atau sudah dimulai sejak matahari terbenam sampai sebelum terbitnya fajar. Itu berarti terjadi di malam hari. Jadi seorang yang besoknya ingin berniat untuk melaksanakan ibadah puasa, maka malamnya itu wajib memenuhi rukun puasa, yaitu adalah niat. Karena dalam hadis pun dinyatakan segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jika berniat untuk melaksanakan ibadah puasa, berarti malamnya harus diniatkan. Selanjutnya yaitu rukun puasa yang kedua adalah meninggalkan segala hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, di antaranya ini terbagi menjadi 2 bagian. Membatalkan puasa dari segi pahalanya, tapi bukan puasanya, jadi tidak mewajibkan untuk qada. Ini dinamakan dengan muhbitat. Nah, ini ada beberapa hal, perkara yang dapat merusak pahala seseorang ketika sedang berpuasa. Di antaranya yang pertama itu adalah ghibah. Ghibah di sini berarti membicarakan keburukan orang lain, yang dimana ketika orang lain itu tahu hal itu terjadi, maka orang itu tidak menyukainya. Kemudian yang kedua yaitu namimah. Berarti di sini adalah mendengarkan pembicaraan orang lain dengan tujuan ingin mengadu domba dengan orang lain. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga adalah berbohong, yaitu mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang keempat adalah melihat sesuatu yang dimana ketika melihat sesuatu tersebut itu akan menggairahkan nafsu birahi, dalam artian sesuatu yang haram untuk dilihat. Meskipun sesuatu itu halal untuk dilihat, tapi jika itu menggugah suatu syahwat atau nafsu birahi, ini juga tidak diperbolehkan, harus dihindari. Kemudian selanjutnya adalah berkata dusta, berucap dan berbuat tidak baik. Karena dalam hadis pun dinyatakan bahwasanya siapapun yang tidak bisa meninggalkan ucapan dan perbuatan kotor, sekalipun orang itu sedang meninggalkan makan dan minum, maka Allah tidak akan memperdulikan hal itu. Selanjutnya yaitu pembatalan yang kedua. Nah, pembatalan yang kedua ini itu pembatalan dari pokok puasa dan wajib untuk mengqadanya, atau disebut dengan mufattirat. Ada beberapa hal, di antaranya yang pertama adalah murtad. Murtad itu berarti keluar dari Islam.
dari segi ucapan, niat, bahkan perbuatan meskipun hanya sekejap, maka itu membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya adalah keluar darah yang disengaja, seperti keluar darah haid dan nifas dan bagi seorang perempuan. Nah, di situ berarti membatalkan puasa dan wajib untuk mengganti puasa yang ditinggalkan tersebut. Yang ketiga itu adalah hilang akal sehat, dalam artian sedang gila atau pingsan. Maka di situ tidak diperbolehkan untuk berpuasa atau membatalkan puasa meskipun hanya sekejap. Ini menurut pendapat Imam Romli. Apabila orang tersebut hilang akal, pingsan atau gila dalam sekejap, maksudnya tidak dalam sehari, itu tidak membatalkan puasa. Tapi menurut pendapat Ibnu Hajar, itu membatalkan puasa meskipun hanya sebentar. Tapi menurut pendapat lain pada umumnya, itu tidak membatalkan puasa apabila pingsan dan mabuknya tersebut atau hilang akalnya tersebut itu tidak terjadi dalam seharian. Dalam artian hanya sebentar saja, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau misalkan terjadi dalam seharian, maka itu membatalkan puasa. Kemudian melakukan hubungan persetubuhan bagi suami dan istri ketika siang hari sedang melaksanakan ibadah puasa. Itu berarti membatalkan puasa. Dan kemudian masuknya sesuatu ke dalam lubang dalam anggota tubuh, kecuali lubang mata sama lubang telinga. Ini menurut pendapat Imam Ghazali. Memasukkan sesuatu dalam lubang tubuh itu berarti semua yang ada dalam anggota tubuh, seperti memasukkan makanan dan minuman secara sengaja ke mulut. Itu berarti membatalkan puasa dan tidak diperbolehkan. Kemudian memasukkan cairan apapun ke dalam tubuh. Contohnya cairan infus atau sari makanan yang di situ dimasukkan melalui pembuluh darah. Nah, itu membatalkan puasa. Tapi kalau misalkan dimasukkan tidak untuk tujuan ke pembuluh darah, itu tidak membatalkan puasa, namun hukumnya makruh. Kemudian keluarnya manis secara sengaja. Apabila tidak disengaja, dalam artian mungkin hanya sekedar berpikiran atau memandang sesuatu yang orang tersebut tidak mengetahui ketika memandang sesuatu tersebut akan menimbulkan untuk mengeluarkan mani. Ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau misalkan dilakukan secara sengaja, maka itu membatalkan puasa. Kemudian yang terakhir adalah muntah yang disengaja. Muntah yang disengaja itu berarti ketika kita memasukkan makanan atau minuman dan di situ sudah melalui tenggorokan dan akhirnya dikeluarkan lagi dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa, kecuali dalam kondisi sakit atau hal yang lainnya. Nah, itu beberapa pembahasan yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata dan salah berucapkan dalam segi menyampaikan atau bahasa atau kata-kata, mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa, tak luput dari dosa dan kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Sang Maha Kuasa. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.